Musik itu kalau kita merujuk pada definisi para fuqaha, para pakar fikih, para ahli fikih, itu didefinisikan sebagai raf'us saut bil kalam al-mulahan ala wajib tatrib. Jadi tarik suara dengan nada yang berirama dengan metode lagu. Nah, itulah yang didefinisikan oleh para fuqaha tentang musik. Jadi ya bunyi yang berirama itu namanya musik. Bisa jadi suara rintik gerimis ketika berirama itu juga termasuk musik. Hembusan angin yang menerpa dedaunan itu juga musik. Suara ombak yang berdentum dengan tebing itu juga termasuk musik. Intinya raf'us saut bil kalam al-mulahan ala wajib tatrib. Jadi tarik suara dengan nada yang berirama bil kalam al-mulahan ala wajib tatrib dengan metode lagu. Itu musik menurut para fuqaha. Awal adanya musik ada tiga tahap yang perlu kita ketahui. Pertama, awal munculnya musik, yang kedua musik pra-Islam, yang ketiga musik pasca Islam. Ini saya merujuk kepada referensi yang ada pada Kutubut Duros, yang ada pada kitab kuning, bahwa awal mula manusia yang menciptakan musik itu adalah Saubal. Saubal itu keturunannya Qabil, putranya Nabi Adam. Kalau kita tarik lebih jauh, disampaikan oleh para ulama bahwa pada saat alamul arwah itu semua roh manusia berkumpul. Semua roh manusia mulai dari zamannya Nabi Adam sampai ila yaumil qiyamah berkumpul, dan di dalam perkumpulan itu disebut sebagai alamul arwah. Nah, pada saat alamul arwah itu roh-roh berkumpul semua, Tuhan kemudian berfirman kepada mereka, alastu birabbikum. Sebagaimana dalam ayat Al-Quran itu, Tuhan menanyakan kepada mereka, alastu birabbikum, bukankah aku Tuhan kalian? Maka semua roh yang sedang berkumpul itu serentak menjawab, qalu bala. Mereka mengatakan, iya, engkau adalah Tuhan kami. Berarti semua roh manusia pada saat alamul arwah itu sebetulnya sudah mendengarkan dalam tanda kutip firman Tuhan. Lalu kemudian roh manusia ini lahir ke alamul amsal atau alam dunia kita saat ini. Itu disebut sebagai alamul amsal. Nah, maka roh yang ada pada fisik manusia ini merindukan firman Tuhan yang mereka dengarkan pada saat berada di alamul arwah. Karena betapa indahnya mendengarkan firman Tuhan. Dikisahkan bahwa Nabi Musa itu setelah mendengarkan firman Tuhan secara langsung, beliau selama 40 hari itu menutup telinganya. Kenapa begitu? Karena begitu tutup telinganya dibuka, lalu mendengar suara makhluk, beliau muntah. Karena begitu indahnya firman Tuhan itu. Nah, maka pada saat di dunia ini manusia mencari-cari suara yang indah. Mana suara indah yang bisa mewakili kenikmatan, keledatan ketika mendengarkan firman Tuhan pada saat di alamul arwah itu. Nah, maka pada saat itulah manusia menciptakan musik. Dan menurut Ja'far At-Tabari, dikutip di dalam kitab Al-Kamil Fit Tarikh itu, bahwa yang pertama kali menciptakan alat musik di dunia ini adalah Saubal itu tadi, putranya Qabil, putranya Nabi Adam. Dia menciptakan gendang, menciptakan seruling, kemudian menciptakan gitar. Dan dia berada di lereng gunung. Keturunannya Sauban beserta orang-orang pengikutnya ini berdiam di lereng gunung. Sementara di atas gunung itu tempat berhuninya keturunannya Mahlayel bin Qoinan, keturunannya Nabi Syith, putranya Nabi Adam yang ketiga. Wasiatnya Nabi Adam kepada putranya Nabi Syith, jangan sampai mereka itu berkumpul dengan keturunannya Qabil.
yang berada di lereng gunung. Nah, keturunannya Nabi Sis yang di atas gunung ini, yang laki-lakinya itu tampan-tampan, yang perempuannya jelek-jelek. Sementara keturunannya Qabil yang berada di lereng gunung itu yang laki-lakinya jelek-jelek, yang perempuannya tampan-tampan. Tetapi yang di lereng gunung aktivitas sehari-harinya bermain musik. Nah, sehingga musik ini terdengar sampai kepada orang-orang yang ada di atas gunung, yaitu keturunannya Nabi Sis. Maka mereka penasaran, ini suara apa yang begitu indahnya ini? Lalu mereka turun dan melanggar wasiatnya Nabi Adam. Nah, pada saat itulah kemudian musik mereka gunakan secara kebablasan. Mereka melanggar wasiatnya Nabi Adam demi mendengarkan musik. Kemudian mereka juga melakukan praktek seksual dan memuaskan syahwat mereka diiringi dengan musik. Nah, itu awal mula musik tercipta dalam sejarah manusia. Lalu praktek semacam ini itu berkembang sampai kemudian Islam datang. Tentu kita membahas tradisi yang ada di dalam Islam tidak bisa terlepas tradisi yang ada di kalangan orang Arab. Karena Islam memang lahir dari sana. Nah, orang-orang Arab itu keunikan musiknya adalah bermula dari sebuah syair. Jadi mereka membuat syair, yaitu sekumpulan larik-larik bait yang terikat dengan paduan vokal dan konsonan. Itu mereka jadikan sebagai musik sehari-hari. Pada puncaknya kegiatan bermusik mereka ini kemudian menjadi kompetitif. Mereka mengadakan semacam kompetisi siapa yang bisa membuat syair dan bermusik dengan indah. Mereka adakan kompetisi itu di pasar-pasar. Yang masyhur ada di pasar Ukad. Yang kelak nanti pasca Islam, tradisi itu dikenal sebagai Syu'ara'ul Jahiliyah, para penyairnya orang-orang jahiliyah. Nah, itu di sana kumpul para sastrawan, para pemusik, para penari, semuanya jadi satu, berlomba-lomba untuk menampilkan karya mereka, karya seni mereka di pasar-pasar itu, atau disebut dengan pasar Ukad. Nah, maka dari sini kemudian musik menyatu dengan masyarakat. Musik tidak bisa terlepas dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Sayangnya masyarakat Arab pada waktu itu menggunakan musik secara kebablasan. Mereka tidak lagi menikmati substansi syair atau lirik yang ada pada musik itu. Tapi mereka itu bisa menikmati syair kalau diiringi dengan arak, kalau diiringi dengan penari-penari wanita yang agak telanjang, kalau diiringi dengan hal-hal yang berbau maksiat. Nah, maka ini terus-menerus berlanjut. Dan Arab pada saat itu disebut sebagai orang-orang jahiliyah. Itu bukan karena mereka tidak punya peradaban yang maju, tetapi peradaban mereka maju, hanya saja moralnya mereka rusak secara agama, kemudian secara perilaku. Oleh karena itu disebut sebagai jahiliyah. Nah, hal ini terus-menerus berlangsung hingga Kanjeng Nabi Muhammad diutus sebagai Rasul. Maka Kanjeng Nabi pada saat itu memilah mana budaya yang kira-kira ini masih sesuai dengan fitrah manusia dan dipertahankan, dan mana kira-kira budaya ini yang bertentangan dengan fitrah manusia dan berangsur secara bertahap itu dihilangkan. Lalu terus musik ini berkembang dengan gayanya masing-masing, dengan adopsi dari budaya luar Arab seperti Persia, Romawi, dan seterusnya. Nah, pada puncaknya musik ini mendapatkan penghargaan yang sangat besar itu pada Khilafah Abbasiyah. Tepatnya pada saat Baitul Hikmah didirikan oleh Khalifah Ma'mun. Kemudian dilanjutkan sama Khalifah Harun Ar-Rasyid. Di mana Baitul Hikmah itu adalah penerjemahan buku non-Arab secara besar-besaran diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, terutama buku-buku Yunani. Kita tahu bahwa bangsa Yunani pada saat itu sudah mengalami peradaban keilmuan yang sangat maju, termasuk di dalam bidang musik.
maka otomatis buku-buku yang diterjemahkan dari Yunani ini juga ada yang berkaitan dengan wawasan permusikan. Nah, maka pada saat itu intelektual Muslim semuanya berbondong-bondong untuk menekuni ilmu musik. Karena musik itu menjadi standar untuk bisa membuat estetika atau keindahan yang bisa dinikmati oleh masyarakat secara umum. Nah, maka lahirlah orang-orang seperti Al-Farabi, Ibnu Sina. Ibnu Sina kita tahu beliau punya karya yang menjelaskan tentang teori musik, yaitu kitab Asy-Syifa. Sementara Al-Farabi tentu kita tahu kisah masyhurnya itu bahwa dia sangat hebat dalam bermusik, sehingga diceritakan ketika dia bermusik maka orang-orang yang mendengarkan pada saat itu bisa menangis seketika itu juga. Ketika nadanya diubah, seketika itu juga para hadirin langsung tertidur. Ketika nadanya diubah lagi, mereka terbangun, kemudian menangis lagi. Diubah lagi ramanya, kemudian mereka bisa tertawa bahagia. Nah, itu efek dari musik bisa mempengaruhi kejiwaan manusia. Nah, kemudian musik ini menjadi bahasa yang universal. Semua orang di berbagai tempat, tidak terbatas kepada negara tertentu, itu menikmati musik dan menjadi kegiatan yang tidak bisa terlepas dengan kegiatan sehari-harinya masyarakat, termasuk di Indonesia. Dan di Indonesia punya musik tradisional sendiri yang itu memang kreasi orang-orang Indonesia sendiri, seperti angklung, kemudian gamelan. Nah, itu adalah musik-musik tradisional. Bahkan untuk mempertahankan supaya masyarakat Indonesia ini menghargai musik tradisionalnya, itu pada tahun 1950 Masehi, Bung Karno pernah membuat surat keputusan untuk melindungi budaya musik Indonesia, yaitu melarang musik-musik yang berbau barat. Kita tahu personel Koes Plus itu pernah dipenjara gara-gara dia menyanyikan lagu-lagu barat. Nah, tidak hanya Bung Karno, termasuk kiai-kiai kita seperti Kiai Haji Bisri Sansuri, ayahnya Gus Mus dari Rembang itu beliau berikhtiar membuat grup rebana. Jadi beliau membeli seperangkat alat rebana, lalu kemudian beliau menyuruh santri-santrinya untuk belajar rebana itu untuk mengimbangi budaya barat, terutama untuk mengimbangi budaya barat, terutama di dalam bermusik. Nah, itu adalah ikhtiar para kiai untuk melindungi generasi muda kita supaya tidak terpapar, tidak tertular dengan budaya barat yang kebanyakan negatif. Lalu pada zaman Orde Baru, surat keputusan Bung Karno tadi itu dicabut. Karena menurut mereka musik itu bukan milik negara, ya musik itu universal, semua orang bisa bermusik sesuai yang diinginkan. Nah, maka pada saat itulah budaya musik barat termasuk musik pop, musik rock, musik jazz itu masuk ke Indonesia. Hingga menjamurlah grup-grup band sampai saat ini. Kaitannya musik dengan fikih, para ulama sejak zaman dahulu itu tidak menemukan kata sepakat terkait dengan hukum yang ada pada fikih. Kenapa begitu? Karena diakui atau tidak, belum ada dalil yang secara tegas, yang secara eksplisit, secara sharih menjelaskan tentang hukum musik, baik musik itu dihukumi haram maupun dihukumi halal. Di dalam fikih itu dikenal dengan istilah persoalan yang mukhtalaf, persoalan yang debatable, tidak disepakati oleh para ulama. Berbedanya seperti hukumnya miras, itu para ulama sepakat haram, tidak ada yang menghalalkan. Itu namanya persoalan yang mujma' alaih. Atau persoalan daging babi, para ulama semua sepakat persoalan mujma' alaih. Nah, tetapi persoalan musik sejak zaman dahulu hingga sekarang para ulama tidak menemukan kata sepakat. Artinya musik itu termasuk di dalam persoalan yang mukhtalaf, diperselisihkan oleh para ulama.
Habib Ali Al-Jufri, seorang dai internasional dari Hadramaut Yaman, pernah menyampaikan bahwa ada 30 lebih ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang berpendapat bahwa hukum bermusik tidak tergantung kepada alatnya, melainkan tergantung kepada dampak yang ditimbulkannya. Apapun alat musiknya, kalau kita mainkan, kita gunakan, ketika menumbuhkan dampak yang positif, maka hukumnya menjadi positif. Bisa mubah, bisa sunnah, bahkan bisa wajib. Tetapi sebaliknya, apapun alat musiknya, apabila menimbulkan dampak yang negatif, menimbulkan hal-hal yang diharamkan, maka hukumnya juga bisa negatif, hukumnya juga bisa haram. Misalnya menggunakan rebana sambil minum arak, menggunakan rebana sambil mempertontonkan perempuan yang membuka aurat, maka ini termasuk bermusik yang menimbulkan dampak negatif, dan hukumnya juga akan negatif, akan menjadi haram. Sebaliknya, apabila kita menggunakan alat-alat musik apapun itu, misalnya seperti gitar, seruling, tetapi menimbulkan dampak yang positif, misalnya syair-syairnya kita gunakan untuk memuji Kanjeng Nabi sambil diiringi seruling, sambil diiringi piano, sambil diiringi instrumen musik gitar misalnya, maka dampaknya ini akan positif, sehingga hukumnya juga positif. Ada 30 ulama Ahlussunnah wal Jamaah menurut Habib Ali Al-Jufri yang berpendapat seperti itu. Di antaranya adalah Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddinnya. Bahkan beliau membuat bab khusus terkait musik di dalam kitab Ihya-nya beliau dengan judul Kitabus Sama, kitab menjelaskan sama, mendengarkan musik. Selain Imam Ghazali, ada juga Imam Abdul Ghani An-Nabulsi. Beliau seorang ulama sufi yang bermadzhab Hanafi. Beliau kelahiran Damaskus, Syria, dan beliau termasuk ulama yang kontroversi dalam artian banyak tidak disukai oleh orang-orang. Kenapa begitu? Karena memang beliau seorang ulama yang alim, tetapi beliau merokok, beliau pecandu kopi, beliau bermusik juga. Termasuk di antara syairnya beliau pernah mengatakan, Syekh Abdul Ghani An-Nabulsi ini, Zawijil qahwata litambaki tanjali baina yadayin nusaki. Kawinkanlah kopi dengan tembakau, maka kau akan tercerahkan bak di tengah para petapa. Nah, itu syairnya Syekh Abdul Ghani An-Nabulsi terkait kopi dan rokok. Ketika beliau dikritik oleh orang-orang, termasuk ulama-ulama sezamannya, karena beliau bermusik, beliau kemudian mengarang kitab namanya Idhahud Dilalat fi Sama'il Alat. Beliau karang kitab itu dan beliau menjelaskan secara detail, secara lugas terkait hukum bermusik. Dan kesimpulan beliau seperti tadi itu, bahwa hukum musik tidak tergantung kepada alatnya, tetapi tergantung kepada dampak negatifnya. Artinya apa? Artinya saya bukan berarti mengajak yang menyimak penjelasan ini untuk bermusik. Artinya kita jangan mempersempit hal yang sebetulnya luas, bahwa dalam persoalan musik itu adalah persoalan bagian dari fikih, dan fikih, hazanah fikih itu sangat luas sekali. Jangan kemudian kita persempit hanya kepada satu hukum saja, atau kita menggunakan kacamata kuda bahwa musik ini haram, bahwa musik ini kemudian halal. Tidak bisa kita kemudian generalisasi seperti itu, karena memang ini persoalan yang begitu luas, sebagai persoalan mukhtalafah, sebagai persoalan yang diperdebatkan. Artinya kalau kita memang berpijak pada pendapatnya para ulama yang tidak memperbolehkan musik, itu sah-sah saja, tetapi jangan sampai kemudian apa yang kita yakini itu kita terapkan dan kita paksakan kepada orang lain. Begitu juga sebaliknya, apabila kita mengikuti para ulama yang memperbolehkan musik
dengan batas-batas tadi itu, kita juga tidak perlu memaksakan orang lain agar supaya sesuai dengan apa yang kita yakini. Karena ini memang termasuk perbedaan para ulama, dan perbedaan para ulama itu rahmat. Perbedaan para ulama itu termasuk bentuk kasih sayang kepada umat. Kalau musik sebagai profesi, sebagaimana persoalan hukum perdebatan para ulama terkait hukum musik itu sendiri, apabila kita menggunakan pola bahwa musik hukumnya tergantung kepada alatnya, ya maka mengikuti kepada hukum ini. Artinya ketika alat-alat itu haram, profesi musiknya menggunakan alat-alat yang haram seperti gitar, seruling, maka ya hasilnya akan haram. Upah yang dia terima dari profesi bermusiknya itu juga bisa haram. Nah, tetapi kita menggunakan pola ulama yang memperbolehkan musik dengan batas-batas tertentu tadi, selama menimbulkan dampak positif itu tidak masalah, bahkan bisa positif juga, maka profesi musik ya boleh-boleh saja, sah-sah saja. Seperti profesi pada umumnya, profesi-profesi halal yang lain. Artinya upah yang diterima, uang yang diterima dari profesi bermusiknya itu juga halal. Nah, setidaknya di dalam bermusik itu orang-orang secara garis besar, secara umum itu bisa kita bagi menjadi 3. Yang pertama adalah orang-orang yang menikmati musik dari sisi nada dan notasinya. Jadi dia tidak begitu mempersoalkan liriknya, tetapi dia begitu menikmati dan memfokuskan penghayatannya kepada nada dan notasinya. Atau kita kenal istilah dengan komposer, tipe komposer. Yang kedua yaitu pendengar musik yang lebih fokus kepada liriknya, kepada syairnya, kepada substansi yang ada pada musik itu. Kita menghayati lirik lagu sehingga hati kita tergerak, hati kita takjub dengan ciptaan-ciptanya Allah. Kita menikmati lirik-lirik musik sehingga kita bisa rindu kepada orang yang kita cintai. Seorang suami bisa merindukan istrinya, begitu juga sebaliknya. Seorang kekasih bisa merindukan orang yang dikasihi, tentu dengan koridor syariat. Nah, itu kan dampak yang positif. Nah, maka menurut ulama yang memperbolehkan alat musik tadi, selama menimbulkan dampak positif itu, ya tidak masalah ini. Jadi kita menghayati lirik musiknya, kemudian kita tergerak. Kita menghayati betapa indahnya ciptaan Allah yang menciptakan nada-nada, menciptakan notasi-notasi, menciptakan not-not yang begitu indahnya kita hayati. Atau seperti tadi, bisa menyatukan dua kekasih yang sedang menjalin asmara, tentu dalam koridor syariat. Nah, itu semua adalah dampak positif. Yang ketiga adalah pendengar musik yang menggunakan musik tidak sesuai dengan fitrahnya, atau menggunakan musik secara kebablasan. Jadi mereka menggunakan musik ini dengan disertai dengan hal-hal yang haram. Misalnya dia menggunakan gitar, dia menggunakan seruling, diiringi dengan minuman keras, diiringi dengan perempuan-perempuan yang berjoget dengan membuka aurat. Nah, itu semua adalah bentuk-bentuk menggunakan musik tidak sesuai dengan fungsi musiknya ini. Dia kalau betul-betul ingin menghayati musik, mestinya dia harus tidak melanggar batasan-batasan yang sudah ditentukan oleh zat yang membuat keindahan di dalam musik itu, yaitu Allah. Nah, tipe ketiga inilah yang banyak diharamkan oleh para ulama. Jadi para ulama itu atas dasar ihtiyatnya beliau-beliau itu akhirnya menggeneralisir. Karena musik ini pada umumnya pada saat para ulama itu hidup dirumuskan hukum musik haram, karena memang banyak yang menyalahgunakan musik. Mereka bermain musik dengan diiring-iringi hal-hal yang haram. Nah, sehingga para ulama
lebih memilih jalan sehingga para ulama itu menutup pintu untuk orang-orang menikmati musik karena khawatir kebablasan itu. Dakwah oleh para ulama didefinisikan sebagai mendorong orang lain untuk melakukan kebaikan dan mendorong orang lain untuk meninggalkan keburukan demi meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat. Pada intinya dakwah itu yang mengajak orang lain untuk berbuat kebaikan. Itu adalah dakwah. Dan ini cakupannya sangat luas. Nah, para ulama membedakan antara dakwah dengan amar ma'ruf. Amar ma'ruf itu memerintahkan kebaikan, nahi mungkar melarang keburukan, melarang kemungkaran, tetapi tidak menitik beratkan kepada objek orang yang diamar ma'rufi, orang yang dinahi mungkari, apakah dia menuruti orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar secara sukarela. Berbeda dengan dakwah. Kalau dakwah mengajak orang lain melakukan kebaikan dan meninggalkan keburukan dengan memfokuskan pada objek itu supaya melakukannya secara sukarela, secara kesadaran, timbul dari hati mereka tanpa ada unsur paksaan. Misalnya, ada orang meminum khamr. Kalau kita menggunakan konsep amar ma'ruf nahi mungkar, kita menyampaikan secara verbal kepada mereka, khamr itu haram, itu sudah dianggap sebagai amar ma'ruf. Tapi apakah orang ini nanti akan meninggalkan minuman khamr ini secara sukarela atau terpaksa? Nah, itu persoalan amar ma'ruf nahi mungkar tidak mempedulikan. Yang penting orang itu memerintahkan kebaikan dan melarang keburukan. Selesai, amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, tetapi kalau dakwah, ada orang minum khamr, bagaimana supaya pendakwah ini bisa mengajak orang yang minum khamr ini meninggalkan aktivitas minum khamrnya secara sukarela, timbul dari hatinya, timbul dari nuraninya. Nah, oleh karena itu di dalam Al-Quran disampaikan ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Jadi dakwah itu menggunakan hikmah dan mau'idhah yang baik supaya memang betul-betul objek dakwahnya bisa menerima dengan sukarela, tidak atas dasar paksaan. Nah, itulah dakwah yang saya pahami seperti itu. Perangkat-perangkat dakwah ini sangat banyak, instrumen-instrumen dakwah atau wasailud dakwah ini sangat banyak. Bagaimana pendai ini dengan kekreatifannya membuat instrumen-instrumen atau membuat alat-alat yang digunakan dia untuk berdakwah supaya betul-betul bisa menarik, supaya betul-betul bisa diterima oleh orang yang didakwai. Di antaranya instrumennya adalah musik. Nah, kalau kita menggunakan pendekatan ulama yang menghalalkan musik, seperti tadi disampaikan, kita menggunakan konsepnya Imam Ghazali, kita menggunakan konsepnya Syekh Abdul Ghani An-Nabulsi, bahwa selama bermusik itu menimbulkan dampak positif, termasuk digunakan sebagai alat dakwah, maka itu ya sangat positif sekali. Tentu kita mengenal para wali songo yang berdakwah dengan musik, seperti Sunan Bonang. Beliau membuat gamelan dan memainkannya dan membuat lirik-lirik yang bernafaskan Islami supaya masyarakat betul-betul tertarik dengan ajakannya Sunan Bonang ini. Begitu juga Sunan Kalijogo yang membuat instrumen dakwah dengan wayang diiringi dengan seni musik. Nah, dakwah-dakwah beliau ini tentu kita bisa rasakan saat ini semuanya berhasil menarik masyarakat Indonesia yang mayoritas tidak beragama Islam untuk masuk kepada Islam. Jadi dakwah yang paling inti adalah bagaimana dakwah itu betul-betul mengajak, bukan mengejek. Dakwah itu betul-betul merangkul, bukan memukul. Dakwah itu betul-betul bisa diterima oleh masyarakat
dengan tanpa adanya gesekan yang menimbulkan gejolak yang sangat besar madorotnya. Nah, itu saya kira kearifan para wali songo kita, bahwa di Indonesia ini kita bersyukur Islam masuk tidak melalui peperangan, tetapi Islam masuk di sini melalui thaqafah wahadoroh rokiyah, melalui peradaban dan kebudayaan yang tinggi, termasuk diantaranya menggunakan seni musik untuk menyampaikan pesan-pesan Islam kepada masyarakat, sehingga dakwah Islam bisa diterima dengan baik sampai saat ini. Nah, yang terpenting adalah apabila kita betul-betul ingin berdakwah melalui musik, yang terpenting pertama, kita memang betul-betul harus berniat, harus menata niat untuk menggunakan alat musik ini sebagai wasilah, sebagai media untuk berdakwah, bukan hanya sebagai hiburan belaka. Yang kedua, kita mengerti batasan-batasan musik yang disampaikan oleh para ulama. Seperti tadi, kita tidak mencampuri musik dengan kegiatan-kegiatan yang haram. Misalnya, kita bermusik, liriknya sholawatan, pakai gitar, pakai piano, pakai organ, tetapi para hadirinya sama-sama minum khamr. Para hadirinya joget-joget dengan menampilkan perempuan-perempuan yang membuka aurat. Nah, ini khawatirnya dakwahnya tidak sukses, malah semakin menjauhkan masyarakat yang didakwa itu untuk melakukan hal-hal yang maksiat. Ini saya kira memang para pendai yang terjun di dalam dunia musik memang betul-betul harus menata niatnya dan mengerti rambu-rambu atau batasan-batasan bermusik yang sudah dirumuskan oleh para ulama. Nah, lalu bagaimana kalau kita mengidolakan musisi yang non-muslim atau musisi yang nunsewu berperilaku kurang baik? Nah, itu di dalam fikih dikenal dengan istilah muwalatul kafir. Jadi mengidolakan orang kafir itu di dalam bahasa fikih dibahasakan dengan muwalatul kafir. Secara fikih para ulama mengatakan bahwa mengidolakan orang kafir itu hukumnya tidak diperbolehkan. Hukumnya adalah haram. Kecuali kita mengidolakan orang kafir itu karena memang berdasarkan skillnya, karena memang berdasarkan keterampilannya. Misalnya pemain bola Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, kita idolakan. Tapi kita mengidolakan dia bukan dari sisi kekafirannya, bukan dari sisi dia melakukan hal-hal yang negatif. Tapi kita mengidolakan dia dari sisi skillnya, dari sisi keterampilannya. Nah, ini para ulama menyatakan bahwa hukumnya itu tidak sampai haram, tetapi makruh. Kenapa makruh? Karena dikhawatirkan, ya pertama kali kita mengidolakan keterampilannya, lama-kelamaan kita nanti akan mengidolakan agamanya. Kita nanti akan tertular atau tergoda untuk juga mengidolakan agama yang dipeluk oleh orang-orang non-muslimin. Nah, maka disinilah pentingnya hadir seorang pendai yang betul-betul berperilaku baik, yang betul-betul bisa menjaga akhlakul karimah untuk terjun di dalam dunia musik. Agar supaya pemuda-pemuda kita ini, agar supaya masyarakat kita ini itu mempunyai opsi idola. Tidak hanya didominasi oleh musisi-musisi yang non-muslim atau musisi-musisi yang tidak berakhlakul karimah, tetapi kita punya opsi mengidolakan musisi-musisi yang betul-betul berakhlakul karimah. Nah, ini saya kira pentingnya pendai di dalam dunia musik untuk mengisi kekosongan ini. Karena kalau tidak ada yang terjun di dunia musik ini, maka akan didominasi oleh musisi-musisi yang non-muslim itu. Nah, ini pada akhirnya masyarakat kita tidak punya opsi idola yang betul-betul sesuai dengan syariat. Jadi musik sebagai
suatu budaya yang penuh dengan keindahan, tentu Islam tidak melarangnya secara mutlak. Bahwa innallaha jamilun yuhibbul jamal, Allah Ta'ala itu mencintai keindahan. Bahwa innallaha jamilun yuhibbul jamal, bahwa Allah itu zat yang maha indah dan mencintai keindahan. Dan termasuk keindahan itu ada pada musik. Suatu ketika pada saat hari raya di Masjid Rasulullah, Masjid Nabawi, ada sekelompok dari suku Anjasyah itu menari-nari di dalam masjid sambil memainkan alat musik tradisi mereka. Lalu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an melihat mereka menari-nari dan bernyanyi di masjid itu naik pitam. Beliau marah dan Sayyidina Umar mengambil kerikil lalu merempari mereka dengan kerikil itu. Pada saat itu Rasulullah mengetahui Sayyidina Umar melempar kerikil kepada orang-orang Afrika itu. Lalu Rasulullah mengatakan kepada Sayyidina Umar, "Ta'u ya Umar hatta ta'lamal yahudu anna dinana samahatun." Biarkan mereka Sayyidina Umar supaya orang-orang non-muslim termasuk Yahudi mengetahui bahwa agama kita, agama Islam adalah agama yang toleransi, agama yang mengapresiasi keindahan, termasuk mengapresiasi keindahan musik. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.